Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Nimade Adi Sofia Astuti, SPD MPD, guru matematika di SMK Negeri 1 Bangli. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang aturan sinus. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran saat ini adalah: pertama, peserta didik dapat mengingat konsep perbandingan trigonometri untuk sembarang segitiga siku-siku. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan konsep aturan sinus. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan konsep aturan sinus dalam memecahkan masalah. Cerdas bangsa, kembangkan karya nyata. Sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari tentang konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku sembarang. Dalam penurunan aturan sinus ini, konsep perbandingan trigonometri yang kita gunakan adalah konsep sinus. Bagaimana konsep sinus itu, anak-anak? Sinus adalah perbandingan sisi di hadapan sudut dengan sisi miringnya pada segitiga siku-siku. Dalam penurunan aturan sinus ini, nanti ibu akan menggambar segitiga sembarang, kemudian dengan bantuan garis tinggi, kita akan menggunakan konsep sinus untuk menentukan aturan sinus. Bersama Rumah Belajar untuk Indonesia. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita kali ini. Silakan kalian perhatikan gambar di samping. Kita buat segitiga sembarang ABC, di mana sisi di hadapan sudut A dinamakan sisi A, ditulis dengan A kecil. Sisi di hadapan sudut B dinamakan sisi B, ditulis dengan B kecil. Kemudian sisi di hadapan sudut C dinamakan sisi C, ditulis dengan C kecil. Dari sudut C ke sisi C, kita buat garis tinggi. Kita namakan garis CD. Perhatikan segitiga ACD. Sinus sudut A sama dengan CD per B, sehingga diperoleh CD sama dengan B sin A. Ini kita pakai sebagai persamaan satu. Kemudian kalian perhatikan segitiga BCD. Sinus sudut B sama dengan CD per A, sehingga diperoleh CD sama dengan A sin B. Kita sebut sebagai persamaan 2. Dari persamaan 1 dan persamaan 2, yaitu B sin A sama dengan A sin B, kita peroleh A per sin A sama dengan B per sin B. Kita buat sebagai persamaan yang ketiga. Kemudian sama seperti penjelasan yang tadi, kita buat garis tinggi dari sudut A ke sisi A, kita sebut sebagai garis AE. Sekarang kita akan mencari panjang garis AE. Perhatikan segitiga ABE. Sinus sudut B sama dengan AE per C, sehingga diperoleh AE sama dengan C sin B. Ini kita buat sebagai persamaan yang keempat. Selanjutnya kalian perhatikan segitiga ACE. Sinus sudut C sama dengan AE per B, sehingga diperoleh AE sama dengan B sin C. Kita jadikan sebagai persamaan 5. Dari persamaan 4 dan persamaan 5 diperoleh C sin B sama dengan B sin C. Maka C sin C sama dengan B per sin B. Kita sebut sebagai persamaan 6. Dari persamaan 5 dan 6 diperoleh A per sin A sama dengan B per sin B,
sama dengan C per sin C. Ini yang disebut dengan aturan sinus. Mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Perlu kalian ingat, aturan sinus ini dapat digunakan jika menentukan panjang sisi segitiga jika diketahui panjang salah satu sisi dengan besar dua sudutnya. Kemudian menentukan besar sudut jika diketahui panjang dua sisinya dan besar satu sudut yang bersebelahan dengan sisi-sisi yang diketahui. Untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang aturan sinus, Ibu berikan kalian satu contoh soal, yaitu diketahui segitiga ABC dengan sudut A 30 derajat, sudut B 60 derajat, dan panjang sisi BC 4 cm. Hitunglah A besar sudut C, B panjang AC, C panjang AB. Kita akan bahas soal yang ke A. Seperti yang kalian ketahui bahwa jumlah sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat. Maka besar sudut C sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut A ditambah besar sudut B. Sehingga 180 derajat dikurangi 30 derajat ditambah 60 derajat diperoleh besar sudut C sama dengan 90 derajat. Dan ini adalah tampilan untuk segitiga ABC yang dimaksud. Untuk pembahasan soal B, seperti yang diketahui sudut A adalah 30 derajat, sudut B 60 derajat, dan panjang sisi BC atau sisi A sama dengan 4 cm. Yang dicari adalah panjang sisi AC atau sisi B. Aturan sinus yang kita pakai adalah A per sin A sama dengan B per sin B, sama dengan 4 per sin 30 derajat sama dengan B per sin 60 derajat. Sehingga diperoleh 4 per sin 30 derajat yaitu setengah sama dengan B per sin 60 derajat yaitu setengah akar 3. Dengan memudahkan setengah dengan setengah diperoleh B sama dengan 4 akar 3 cm. Untuk pembahasan soal yang C, yang diketahui adalah sudut A besarnya 30 derajat, sudut B 60 derajat, dan panjang sisi BC atau sisi A 4 cm. Yang dicari adalah panjang sisi AB atau sisi C. Aturan sinus yang kita pakai adalah B per sin B sama dengan C per sin C. 4 akar 3 per sin 60 derajat sama dengan C per sin 90 derajat. 4 akar 3 per sinus 60 derajat yaitu setengah akar 3 sama dengan C per sinus 90 derajat yaitu 1. Kita mudahkan akar 3 dengan akar 3 diperoleh C sama dengan 8 cm. Demikianlah video pembelajaran tentang aturan sinus yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Om Santi.